Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Nala Dharma tahun 2023. Selamat datang kembali di episode kedua Nala Dharma Talk Show. Nah, acara kali ini dibuat khusus nih untuk teman-teman Nala Dharma semua untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran bagaimana sih perkuliahan di Fakultas Ekonomi Bisnis Unjani ini. Nah, di episode kedua kita kali ini akan dipandu oleh saya, Cavita Amalisti, dari Program Studi Manajemen Angkatan tahun 2022. Oh iya teman-teman, di episode kedua kita kali ini kita akan bersama-sama nih mengulik informasi yang lebih dalam tentang salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Mau tahu kan apa sih program studi yang bakal kita bahas di episode kita kali ini? Jawabannya adalah program studi manajemen. Tapi di sini saya nggak bakal sendiri teman-teman, karena kita akan kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Penasaran dong siapa sih narasumber kita pada episode kita kali ini? Nggak pakai waktu lama, langsung saja kita sambut narasumber kita, Bu Eka Septiarini, SPMM. Silakan duduk Ibu. Nah, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat, terima kasih juga buat semuanya atas undangannya. Kak Vita gimana? Alhamdulillah saya juga baik ya Bu. Oh ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu karena sudah meluangkan waktu untuk hadir menjadi narasumber di acara Nala Dharma Talk Show ini. Oh iya teman-teman Nala Dharma pasti penasaran dong siapa sih ibu dosen cantik kita di sebelah ini? Nah jawabannya adalah beliau ini merupakan salah satu dosen dari program studi manajemen yang juga mengajar di KBK Pemasaran nih teman-teman. Oh iya perlu teman-teman tahu nih, KBK Pemasaran itu merupakan salah satu KBK yang paling diminati loh di program studi manajemen ini. Tapi kalian kan yang awalnya udah pengen banget nih pengen cepat-cepat belajar sama Bu Eka ini, harus kenalan dulu nih sama program studi manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Nah boleh dong Bu Eka jelasin ke kita bagaimana sih gambaran dari program studi manajemen ini sendiri? Buat teman-teman Nala Dharma semua ya, bahwa program studi manajemen ini ya diketuai oleh ketua program studi ya, yaitu Bapak Yun SE MSM ASKA CHRA, lalu dibantu oleh seorang sekprodi atau sekretaris program studi yaitu Bapak Faisal Fardani Sigalaki SE MSM. Nah, untuk program studi manajemen ini terbagi menjadi dua ya, ada reguler pagi dan juga reguler sore, itu untuk program studi S1. Lalu ada juga program studi S2 ya, jadi nanti siapa tahu ya teman-teman Nala Dharma semua habis selesai S1 pengen lanjut, ada program studi magister manajemen juga gitu ya. Nah, jadi Fakultas Ekonomi Bisnis terutama di prodi manajemen ini ada S1 sama S2-nya loh teman-teman Nala Dharma. Nah, terus Bu untuk soal karena ini kan menjadi salah satu prodi terbaik ya Bu di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Nah boleh dong Bu jelasin ke kita apa saja keunggulan dari program studi manajemen ini, berikut juga dengan akreditasinya nih Bu. Ya, untuk program studi manajemen ini sudah ada di level A ya untuk akreditasi sejak tahun 2020 ya. Nah sekarang kita juga lagi proses untuk reakreditasi lagi untuk mendapat raihan akreditasi paling tinggi nih. Doain teman-teman Nala Dharma semua mudah-mudahan secepatnya program studi manajemen ini bisa mendapat akreditasi unggul gitu. Ya. Jadi teman-teman berarti Fakultas Ekonomi Bisnis ini udah punya akreditasi A ya Bu. Berarti sudah teruji nih kalau program studi ini itu menjadi program studi terbaik ya Bu di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selalu banyak kok mahasiswanya kalau program studi manajemen ini, nggak pernah sepi gitu ya. Selalu banyak banget peminatnya ya Bu. Iya begitu sekali. Oh iya Bu, terkait dari program studi manajemen ini sendiri kan pasti punya beberapa program ya Bu di dalamnya, baik itu program kegiatan ataupun program peminatannya itu sendiri seperti program studi yang lain. Nah kalau program studi manajemen ini sendiri program-programnya apa aja nih Bu? Oke, Ibu jelasin di program studi manajemen itu ada 4 KBK ya. KBK itu adalah kelompok bidang keahlian ya. Yang pertama ada manajemen operasi ya. Kemudian juga yang kedua ada manajemen pemasaran. Ketiga manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat manajemen keuangan ya. Masing-masing kelompok bidang keahlian itu diketuai oleh dosen koordinator ya. Untuk MO atau manajemen operasi itu ada Bapak Dr. Asep. Kemudian pemasaran itu ada Bapak Yadi SE MSC, kemudian juga SDM ada Pak Yudi dan juga Ibu Sri Hastuti. Kemudian untuk keuangan ada Ibu Dr. Desmiza gitu ya. Jadi setiap
KBK itu punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kalian punya interest atau punya minat ya sama logistik, kemudian juga manufaktur ya, itu kalian cocok banget untuk masuk ke operasi. Kalau senang menghitung-hitung ya, senang menganalisis laporan keuangan, silahkan nanti ambil peminatan keuangan. Kalau senang marketing, senang melakukan komunikasi lebih banyak dengan orang, silakan ambil peminatan nanti pemasaran ya. Nah, kemudian nanti juga ada MSDM. Nah, SDM itu nanti untuk tata kelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan, terus juga nanti membicarakan tentang undang-undang ketenagakerjaan gitu. Pokoknya seru kok masing-masing KBK ini. Nah, teman-teman Dharma berarti di Fakultas Ekonomi Bisnis terutama di program studi manajemen ini punya bidang bidang keminatan ya Bu, bisa dibilang ya Bu. Jadi yang pertama itu ada pemasaran, terus yang kedua ada sumber daya manusia, ketiga keuangan, dan keempat ada operasional. Nah, teman-teman Dharma sendiri nanti bisa milih nih, kalian itu passionnya ada di mana sih ya Bu, gitu. Nah, terkait pemasaran ini sendiri Bu, kan pemasaran itu tuh kita zaman sekarang udah nggak secara manual ya Bu, tatap muka langsung dengan orang gitu, bisa melewati media sosial. Nah, di media sosial ini sendiri kan beragam sekali ya Bu konten-kontennya itu. Bahkan ada konten-konten tentang dunia perkuliahan yang mengatakan kalau dunia perkuliahan itu gak sama loh kayak dunia waktu pas kalian masih zaman-zaman sekolah gitu. Beda sekali. Terus habis itu kan mulai banyak nih Bu istilah-istilah baru ya Bu yang masuk gitu. Seperti IPS, IPK, bahkan sampai ke mata kuliah. Nah, mata kuliah ini sendiri mungkin udah mulai terdengar sering ya Bu bagi mahasiswa baru dan menjadi salah satu hal yang cukup ditakuti karena takutnya mereka nggak bisa menerima mata kuliah dan nggak bisa menjalankan mata kuliah itu dengan baik. Nah, dari Ibu sendiri nih ada nggak sih Bu tips-tips dan saran biar kita itu bisa menguasai gitu mata kuliah, baik dari mata kuliah yang Ibu ajarkan ataupun mata kuliah dari yang lainnya seperti itu Bu? Tips-tips ya, tips-tipsnya sih sebenarnya jadi nervous sih wajar ya karena kalian itu kan peralihan ya sebetulnya dari SMA ke kuliah gitu ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman Naladharma semua gitu ya, sebenarnya nanti itu ada peralihan gitu ya, nggak tiba-tiba langsung kita masuk ke konsentrasi tadi ya. Untuk semester 1 dan semester 2 itu tetap ada namanya MKDU dan juga MKWU. MKDU itu adalah mata kuliah dasar umum. Jadi nanti kalian tetap dapat bahasa Indonesia, PKN, kewarganegaraan itu tetap dapat ya karena sebagai apa ya jembatan ya bridging. Jadi supaya kalian nggak kaget ya. Nanti semester 2 ada MKWU, mata kuliah wajib universitas. Nah, salah satu yang jadi ciri khas Unjani kan Universitas Jenderal Ahmad Yani ya. Nanti di semester 2 itu kalian akan belajar tentang pendidikan keahmadiyanian. Ya, kayak apa nanti kalian belajar di semester 2. Lalu itu semester 1 ya, jangan loncat ke semester 2 ya. Oh ya, flashback dulu ya. Kalian nanti di semester 1 itu ada MKWU yang harus kalian ikuti yaitu LDKK. Ya, itu pasti bakalan seru juga buat kalian. Nanti kalian akan mendapat latihan dasar kepemimpinan dan juga kedisiplinan. Nanti biasanya bocoran dikit ya dari Ibu. Nanti biasanya kalian akan melakukannya di pusat pendidikan militer yang ada di sekitaran Cimahi ini gitu. Menjawab yang tadi gitu ya, gimana cara gitu ya untuk biar kita bisa menguasai mata kuliah nih Bu. Menguasai mata kuliah ya. Yang pertama tadi satu ya, kita harus benar-benar tahu tujuan ngapain sih mau ke kampus ya. Kalau ke kampus cuma mau duduk bengong ngeliatin orang, ngeliatin dosen bicara tanpa kita memahami sesuatu ya buat apa gitu ya. Jadi tahu tujuannya mau ke kampus itu mau ngapain, yang pasti mau belajar ya. Yang kedua, duduk deket sumber suara ya, duduknya di depan sekali lagi ya. Jadi kalau zaman Ibu kuliah tuh selalu rebutan ya duduk di depan itu. Kenapa? Karena ya tadi ya ingin mendekat dengan sumber ilmu. Jadi ya lebih cepet nangkapnya juga gitu ya. Kedua, jauhin dulu HP-nya ya, di silent dulu ya. Nanti setelah kuliah selesai baru cek lagi gitu ya. Kuliah kan gak lama ya, cuma 1 sampai 1,5 jam baru bisa kalian cek lagi. Ketiga, lakukan catatan ya, buat catatan kecil ya. Dengarkan secara seksama dosennya gitu. Kemudian
yang pasti kalian harus review ulang materi pembelajarannya. Jadi kalau udah nyatet ya nggak ditutup lagi, tapi nanti bisa kalian review entah malam hari atau sore hari dan lakukan diskusi lebih banyak dengan teman-teman. Karena satu yang pasti ketika nanti kalian kuliah ya itu akan berbeda banget sama SMA. Kalau SMA itu kalian masih betul-betul dituntun ya sama guru, nanti pada saat kuliah itu akan sangat berbeda. Kalian akan lebih mandiri ya belajarnya ya. Jadi jangan cuma belajar dari slide PowerPoint dosen ya. Jadi kalian harus banyak diskusi, main-main ke perpustakaan karena itu adalah fasilitas kampus yang bisa kalian manfaatkan gitu. Jadi tipsnya itu pasti kalau misalnya dengan situasi kondisi belajar yang effort kayak gitu ya, pasti insya Allah lah A mau dari tangan pasti gitu. Nah Ibu, terkait dengan tadi Ibu sudah menyebutkan tentang mata kuliah nilai yang A ya Bu. Nah di mata kuliah itu sendiri kan banyak banget tuh mutu-mutunya ya Bu, nilai mutunya. Mulai dari A, B, B, C dan seterusnya. Nah A itu karena jadi nilai terbaik kan pasti udah diidam-idamin ya Bu, terlebih lagi oleh mahasiswa baru. Nah boleh nggak Bu kasih kita tips ataupun saran biar kita tuh bisa dapat nilai A nih Bu? Oke, selain tadi ya saran-saran yang Ibu sebutkan barusan supaya kalian lebih memahami gitu ya. Tambahan satu lagi adalah ketika kalian ingin mendapatkan nilai A itu, kalian harus pasang strategi ya. Strategi itu bisa diketahuinya kapan gitu ya. Dibuatnya kapan gitu ya. Nah, si strategi itu bisa kalian buat dan bisa kalian tetapkan since the beginning of kuliah gitu ya. Dari pertama banget kuliah karena nanti pada saat pertama kali kuliah, dosen pengampu itu akan memberikan gambaran kuliah. Kuliah itu kan satu semester itu 14 pertemuan. Ya, pertemuan satu itu biasanya pengenalan. Nah, di proses pengenalan itu biasanya dosen itu udah ngasih clue. Ya, udah ngasih isyarat gitu ya. Pembobotan masing-masing tugas, UTS dan UAS itu berapa persennya. Ya, nah kalian harus bisa ngejar si persentase itu. Ya, 10, 15 atau berapa persen dari masing-masing tugas. Nah, usahakan kalian menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan maksimal gitu. Jadi jangan cuma ngerjain tugas asal-asalan, ngumpulin. Jangan ya. Jadi ngerjain tugas itu emang harus niat ya. Jadi jangan cuma copy paste. Dari Google copy paste. Please don't ya, jangan ya. Buat teman-teman Nala Dharma, lakukanlah pembelajaran yang memang seharusnya itu gitu. Jadi how to get a good grade gitu ya, which is A gitu ya tadi harus benar-benar niat belajar dan juga tadi ya jangan malu nanya. Jangan malu nanya, jadi harus nanya sama dosennya. Ketika memang kalian nggak paham ya, dosen itu open banget sebetulnya ya kalau misalnya untuk diajak diskusi ya, tapi harus janjian dulu ya sama dosen. Jangan lupa janjian dulu sama dosennya. Kira-kira ibu berkenan atau enggak, lagi ada waktu atau enggak. Nah di situ gitu ya. Karena basically dosen itu seneng untuk diajak diskusi. Ada mahasiswa yang nanya itu akan sangat dihargai sebetulnya. Itu. Nah, soal itu sendiri juga saya setuju banget nih Bu, kalau kita tuh harus tetap terus berusaha, terus punya komitmen juga ya Bu untuk kedepannya seperti apa dan udah punya planning setelah kita dikasih kayak semacam RPS ataupun pengenalan awal itu kita harus tetap berusaha nih. Kita tuh sebenarnya udah dikasih spoiler ya Bu untuk kedepannya, udah dikasih spoiler. Nah kita tuh bisa belajar nih dari spoiler itu sendiri. Nah Bu, selain itu sendiri tujuan kita untuk mendapat nilai A itu kan pasti beragam ya Bu, bisa untuk pamer ke teman, gue dapet nilai A nih gitu. Nah bisa juga sebagai apa ya nyebutnya, biar dia itu nggak sampai ngulang mata kuliah gitu ya, dan bisa lulus tepat waktu dengan predikat pujian lah ibaratnya seperti itu. Nah teman-teman Nala Dharma semua di rumah mungkin pengen banget nih Bu, biar nggak sampai ngulang mata kuliah lah ibaratnya. Nah ada nggak sih Bu tips ataupun saran dari Ibu biar teman-teman Nala Dharma semua itu biar nggak perlu ngulang mata kuliah dan bisa lulus tepat waktu nih Bu? Selain tadi ya tips and trick yang udah Ibu kasih, ada beberapa tambahan lain ya ketika memang kalian ingin lulus tepat waktu ya. Yang pertama itu tadi ya Ibu udah sebutin komitmen. Kalian kuliah itu mau ngapain ya, mau apa gitu ya. Jadi kalian harus tahu ya, kalian ke kampus itu kalau cuma buat
nambah teman atau cuman mau sosialisasi atau mau organisasi, ya itu bisa sih sebetulnya. Tapi kan yang prioritas utamanya itu adalah kalian untuk mencari ilmu gitu ya. Jadi tahu komitmennya dulu ya. Setelah berkomitmen pasti insya Allah kalian akan go with the flow sebetulnya ya. Udah tahu komitmennya, abis itu gimana caranya dapetnya? Ya tadi, yang kedua adalah belajar dengan serius ya pasti ya. Jangan main-main, jangan hobinya rebahan aja, bangun ya ke kampus telat tuh jangan gitu ya. Jangan, jadi harus betul-betul berusaha gitu ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu yang baik. Kuliah itu 8 SKS, banyak gitu ya. Sehari bisa aja Kak kuliah dari pagi sampai sore, iya nggak? Ya, bisa benar-benar. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Kadang jam 8 pagi ada kelas, baru ada kelas lagi setengah 6, ya kan? Ada itu. Mager nggak? Mager banget loh sebenarnya. Ya, karena akan beda ya dengan kita pada saat SMA ya. Jadi kalau SMA kan jelas ya jadwalnya. Kalau kuliah juga jelas sih, tapi kadang ada spare yang kosongnya panjang banget istirahatnya. Nah, itu biasanya godaan iman gitu ya. Godaan iman ya. Jadi harus punya manajemen waktu yang cukup gitu ya. Manajemen waktu untuk belajar, untuk mengulang pembelajaran, untuk ngerjain tugas, untuk berorganisasi gitu ya. Penting sih organisasi gitu, betul ya, tapi ambil presentasinya. Kuliah 70%, organisasi 30%, misalnya kayak gitu. Atau misalnya belajar 60%, organisasi 20%, main 20%. Nah, wajib lo main, gak boleh enggak ya, untuk stabilitas mental ya, tetap harus main semuanya ya. Tapi ya tadi ya tetap ada prioritas utama gitu ya. Kemudian juga selain itu kalian harus tahu ya jumlah SKS, maksimalkan jumlah SKS yang kalian ambil. Misalnya kalau nanti kalian semester 1 sampai semester 2 itu masih paket, jadi nggak usah pusing mikirin ya. Yang harus kalian tuju itu adalah nilai yang bagus aja semester 1, semester 2, karena itu adalah ujung tombak diri kalian semester 3 dan seterusnya itu lancar atau enggak ya. Di semester 1 dan semester 2 itu. Nah, nanti semester 3 tuh baru maksimalin aja. Kalau bisa naik ke atas ambil ya gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kegiatan di luar pembelajaran itu sendiri ya. Jadi kitanya bingung sendiri nanti kayak gimana ya, tetap manajemen waktu. Nah, itu tadi teman-teman tips-tips untuk menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi Bisnis ini, terutama di program studi manajemen. Baik itu dari manajemen waktu, terus habis itu komitmen dari diri kalian sendiri, sampai juga ke lingkungan sosial kalian semua. Nah Bu, sebagai bagian dari inti nih dari Unjani ini sendiri, mungkin Ibu udah gak asing nih dengan kurikulum Kampus Merdeka ya Bu? Ya, nah, mungkin bagi kita dan teman-teman Naladharma semua itu mungkin masih awam Bu dengan istilah baru tersebut. Nah, boleh dong Bu jelasin ke kita apa sih kurikulum Kampus Merdeka itu dan bagaimana realisasinya di program studi manajemen ini? Oke, untuk kurikulum Kampus Merdeka bisa nanti teman-teman Naladharma ikuti itu ketika teman-teman sudah ada di semester 6 ya. Ada syarat minimum SKS yang sudah ditempuh, nanti baru bisa daftar. Nah, daftarnya gimana? Nanti ada beberapa syarat dari prodi yang harus teman-teman penuhi ya. Biasanya ada syarat IPK gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa memilih perguruan tinggi mana yang nanti kita akan tuju untuk mengikuti MBKM. Nah, universitasnya yang mana aja biasanya adalah universitas yang sudah melakukan kerjasama sama FEB gitu ya. Masing-masing kampus, masing-masing fakultas yang ada di Unjani juga mungkin punya beberapa regulasi gitu ya. Tapi kalau di FEB sendiri ketika kalian mau melakukan proses MBKM, kalian harus ikut di universitas yang sudah melakukan kerjasama. Untuk tahun ini ada Universitas Bayangkara di Jakarta. Nah, nanti mungkin pada saat teman-teman Naladharma di semester 6 udah makin banyak lagi gitu. Terus juga bisa ada program magang lainnya yang nanti nilainya bisa dikonversi ke jumlah SKS gitu.
Nah itu tadi teman-teman realisasi kampus merdeka yang ada di Universitas Jalan Ahmad Yani, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Nah jadi teman-teman jangan lupa nih, itu tadi kita sudah membahas nih tentang pertama program studi manajemen itu kayak apa ya Bu, apalagi yang di Fakultas Ekonomi Bisnis Unjani ini. Terus habis itu bagaimana akreditasinya dan juga program-program yang ada di dalamnya nih teman-teman. Nah, selain itu juga kita tadi udah membahas nih tips-tips untuk menjalani perkuliahan yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis, terutama bagi teman-teman yang ada di program studi manajemen. Nah, selain itu juga kita sudah mendapatkan informasi tentang kurikulum kampus merdeka yang ada di program studi manajemen. Nah, Bu, untuk sebagai penutup nih Bu, kan teman-teman Nala Dharma ini akan menjalani proses PKKMB ya Bu di Universitas Jalan Ahmad Yani. Nah, mungkin Ibu punya harapan ataupun pesan-pesan nih untuk teman-teman Nala Dharma semua. Nah, sekiranya biar mereka bisa lebih semangat ya Bu untuk menjalani perkuliahan. Nah, boleh dong Bu pesan-pesannya. Kalau PKKMB-nya berapa hari sih? PKKMB itu dari universitas ada sehari, terus fakultas sehari dan juga jurusan juga sehari. Tapi yang PKKMB-nya lumayan lama. Oke. Jadi dalam proses PKKMB ini tolong diikuti dengan serius tapi santai aja gitu ya, tenang aja, nggak akan diapa-apain sama kakak-kakaknya juga. Justru ini tuh kakak-kakaknya itu mempersiapkan kalian supaya nggak kaget nanti pada saat kuliah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu tugas-tugas yang dikasih sama kakak-kakaknya itu masih nggak ada apa-apanya dibandingin nanti pada saat kuliah gitu ya. Jadi tetap diikuti dengan fun aja gitu ya. Jadi jangan sampai under pressure seperti gimana gitu ya, nggak usah gitu ya, karena kakak-kakak tingkatnya yang ada di sini juga sebagai fasilitator ya, nggak mungkin kakak-kakak nggak sayang adeknya gitu ya. Jadi pasti mereka itu kakak-kakak tingkat kalian punya maksud yang baik kok gitu ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman Nala Dharma semua. Nah itu tadi teman-teman pesan-pesan dari Ibu dosen cantik kita ini. Jangan sampai lupa ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen kita ini. Dan tetap semangat untuk menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Nah mungkin saya ingin ucapkan terima kasih kembali ya Bu kepada Ibu sudah menjadi narasumber di acara Nala Dharma Talk Show kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman Nala Dharma karena sudah menyaksikan acara Nala Dharma Talk Show sampai ke detik ini. Sebelum kita akhiri sesi bincang-bincang kita untuk mengenal lebih dekat dengan Prodi Manajemen Universitas Jalan Ahmad Yani, saya punya pantun nih sebagai penutup. Belajar tekun di Marpaha. Sampai penuh catatannya. Inilah akhir dari episode kedua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.